Anakan sendiri saya antara 100 sampai 125 ekor per bulan ya. Kebutuhan peri Jepang sendiri itu di pasar masih sangat sedikit ya. Oh gitu? Iya. Permintaan masih tinggi. Oke. Karena belum ada yang menekuni terlalu serius. Jadi permintaan sendiri masih banyak sebenarnya. Oke. Dari permintaan yang banyak itu kita paling ya 20% sampai 30%. Sobat Manu Kicau, kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana cara beternak emprit Jepang dan bagaimana nilai ekonominya. Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Om Arif, Ya Om. gimana sih cara merawat atau beternak emprit Jepang mulai dari awal sampai akhir Om? Kalau emprit Jepang sendiri sebenarnya tidak perlu perawatan yang ekstra. Jadi kalau saya termasuk orang yang malas Om. Jadi tatakan burung itu paling sebulan sekali saya bersihkan. Terus yang utama sebenarnya di air minum, karena air minum sendiri harus tiap hari saya ganti. Dan pakan sendiri kalau saya termasuk yang juga malas juga untuk ganti pakan, apalagi niup pakan ya. Jadi memang saya bikin sendiri pakan yang model kupas non kulit Om. Oke. Jadi saya tidak tiap hari ngontrol pakan atau ekstra puding enggak. Jadi cukup 3 hari sekali saya kontrol antara pakan sama ekstra puding. Jadi pakan saya itu cuma simpel Om. Jadi pakan biji kupas sama ekstra puding. Ekstra puding ini bikinan sendiri Om? Bikin sendiri Om saya. Oke. Jadi dijual juga nggak Om? Dijual Om. Oke. Jadi artinya kalau orang mau cari itu tinggal hubungi Om. Betul ya. Jadi memang saya membuat semua di sini tuh simpel Om, karena memang waktu saya juga terbatas kan untuk ngurusin burung sebanyak ini. Jadi yang saya menemukan ya teknik-teknik ya seperti ini. Kandang juga nggak terlalu gede ya Om ya? Enggak Om. Ini ukuran berapa ini? Ini 30 kali 60. 30 kali 60, 60. 30, 30 ya. 30. Jadi tidak perlu kandang besar juga untuk beternak gitu ya. Iya. Dan pakannya juga simple ya Om. Iya Om. Ini biji kupas, Ya. makanan pokoknya. Ini juga Om Arif juga menyediakan. Iya menyediakan. Jadi kalau Om mau beternak, sebenarnya tinggal kontak Om Arif untuk membeli biji kupas dan ekstra pudingnya. Jadi simple. Air tentu saja kita mudah untuk mendapatkan. Nah Om, seksingnya bagaimana Om? Kalau biasanya saya seksing itu di usia mulai 3 bulan Om. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu biasanya kalau jantan itu sudah mulai nyanyi. Nah itu kita biasanya pisahin. Kalau yang sampai benar-benar nggak ada yang nyanyi lagi di antara kandang koloni yang anakan itu. Nah yang tidak nyanyi itu berarti kita anggaplah sebagai betina. Gitu. Kalau memang di teknik atau pemilihan jantan betina di emprit Jepang agak susah Om. Agak susah. Agak susah. Jadi tanda yang utama adalah Bunyi. jantan itu nyanyi ya. Jantan nyanyi. Ya dengan apa itu paruh agak buka itu ya. Buka. Iya. Kalau betina tidak. Betina tidak. Oke, jadi seksing yang paling jitu itu betina itu tidak bunyi, jantan itu bunyi. Simpel sekali sebenarnya. Mulai produksi dia umur berapa Om? Kalau di emprit Jepang biasanya mulai produksi 4 bulan. 4 bulan sudah 4 bulan sudah produksi Om. Oke. Ternakan kami itu rata-rata bertelur itu antara 5 sampai 7. 5 sampai 7. Maksimal bisa ada yang 8 juga. Wow. Iya. Wow. Jadi secara jumlah ini luar biasa ya. Luar biasa. Dan pasti itu ya. Maksud Pasti, saya ya. pasti produksi. Ya? Pasti produksi. Oke. Kalau yang pasti jantan betina pasti produksi. Yang penting sediakan kandang. Gak usah ribet-ribet, kandang sama sarang udah cukup. Oke. Udah pasti produksi. Sarang itu dari apa itu gelodok rotan itu biasa ya? Iya, seperti Lalu itu. apa bahan rumputnya itu apa Om? Kalau saya menggunakan yang lebih murah lagi Om. Kalau yang lain pakai serat nanas itu lebih mahal. Kalau saya pakai tepes. Tepes itu apa ya? Tepes itu dari serabut kelapa Om. Oh, oke. Apa namanya itu? Sepet. Sepet ya. Kalau di tempat saya kan Serabut kelapa. Ya. Bahasa Jawa pedalaman namanya sepet. Kalau di Pekalongan namanya tepes. tepes. Ini Iya. tinggal dibalik Iya. tepes. Iya. Itu sebenarnya media tanam itu ya. Media tanam. Media tanam. Dan itu kalau 1 kilo pun murah. 1 kilo sekitar 12.000. Itu bisa saya pakai itu bisa 100-an sampai 500 kandang pun masih cukup lah. Oke, tadi seksing sudah jelas. Iya. Lalu penjodohan Om. Gimana Om? Kalau penjodohan yaitu
kita yang setelah udah ketahuan antara jantan dan betina, biasanya udah masukin aja Om di sini Om. Oh, nggak Itu ada adegan berkelahi. nggak ada adegan berkelahi, nggak ada adegan tengkar, nggak ada apa. Jadi kalau emprit Jepang itu memang sangat simpel. Jadi masuk aja jantan betina, mereka sudah pasti produksi. Oke, Iya. oke. Di umur 4 bulan. Di umur 4 bulan. Sangat sederhana ya. Iya, betul. Oke, katakanlah ini dia jodoh, lalu bertelur 5 sampai 8 butir gitu ya. Lalu mengeram dia 14 hari ya? 14 hari sama. 14 hari. Setelah menetas perlakuannya gimana Om? Ke anakan ini? Kalau setelah menetas biasanya usia 1 hari sampai 10 hari ya, maksimal 10 hari itu biasanya saya asuhkan ke induk. Dan itu pun pakannya sama, saya memakai antara 2 ini aja udah cukup Om. Saya nggak pernah pakai sayur, nggak pernah pakai telur lagi, karena itu memang menambah budget lah ya. Betul. Apalagi itu harus mengasihkan tiap hari seperti ini, saya nggak sanggup lah waktunya. Dan satu lagi, kalau pakai sayur apa misalkan jagung atau telur rebus itu harus ganti tiap hari. Betul. Kalau nggak diganti kan itu otomatis bau Om. Ya. Bau dan menyebabkan yang paling mengerikan itu menyebabkan Anakan? bukan, yang menyebabkan itu semut datang. Oh ya, Ngundang semut. Dan itu akan nanti takutnya pas ini sudah nggak ada, dia merembet ke sarang anakan. Dan itu sangat fatal Om, karena bisa makan, semut itu bisa makan anakan juga. Jadi pilihan pemberian pakan seperti ini pun Iya. sudah ada alasannya ya? Iya, saya beralasan seperti itu, menghindari semut. Iya. Oke. Tadi umur berapa? Maksimal 10 hari itu ditaruh di induknya tetap Iya, ya? tetap Jadi induknya. diloloh induknya. Iya. Lalu apakah setelah itu diambil Om? Kalau di tempat saya memang usia 7 hari sampai 10 hari biasanya saya angkat, saya handfeed sendiri. Karena itu tadi Om, saya untuk memenuhi kebutuhan pasar, jadi saya nggak mau, jadi harus produksinya 2 kali lipat. Oke. Dan 2 kali lipat pun ya cara salah satunya harus kita handfeed untuk meningkatkan 2 kali lipatnya anakan di sini. Oke. Setelah diangkat gitu ya, Iya. lalu anakannya diloloh sendiri atau Betul. feeding. Induk itu bertelur lagi setelah berapa hari? Biasanya itu sekitar 5 hari sudah mulai bertelur. 5 hari. 5 hari sampai 1 minggu ya. Dengan jumlah yang relatif sama 5 sampai 8. Sama. Artinya tingkat Bisa. produktivitasnya bisa tinggi sekali. Iya. Kalau anakan tetap diasuh induknya butuh waktu sebulan lebih itu ya. Itu bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan Baru bertelur lagi. baru bertelur lagi. Kalau diangkat 5 hari sudah bertelur lagi. Ini Iya. sangat efektif ya. Sangat efektif. Oke, dengan pakan yang tetap tidak berubah. Tetap tidak berubah Om saya. Oke. Iya. Jadi pakan ini Om mulai dari penjodohan sampai meloloh anakan sampai induk bertelur lagi itu pakan tetap sama. Ini sangat efisien karena juga tadi sudah disebut oleh Om Arief, tidak perlu kasih sayur, tidak perlu diberi telur puyuh lagi, cukup dengan egg food ini ya Om. Egg food, ya. Oke, ini suplemennya. Iya. Ini ciptaan Om Arief sendiri. Kalau Om berminat beternak emprit Jepang, tinggal pakannya beli di sini aja, nggak perlu bikin sendiri, nggak perlu pusing-pusing, permintaan berapapun dituruti ya Om. Iya, Om. Wah, itu sudah siap. Oke. Lalu anakan tadi diloloh sendiri sampai umur berapa Om? Biasanya kalau yang sudah kita handfeed itu umur 1 bulan sudah mulai makan sendiri. 1 bulan sudah Iya, makan sudah sendiri, makan sendiri. artinya sudah siap untuk dijual. Sudah siap jual. Ya. Iya. Jadi siklus produksi emprit Jepang ini tidak terlalu panjang umum semua. Mulai dari menetas, diloloh induknya, hand feeding itu berarti sekitar 1,5 bulan aja ya. Betul. Iya. 1 bulan, 1,5 bulan siap untuk dipasarkan dan di hari kelima setelah anakan diambil, induk sudah berproduksi lagi. Ini artinya secara siklus ekonomi ini sangat menguntungkan. Kira-kira Betul. gitu ya. Betul Om. Betul. Oke. Sekarang Om, kendalanya apa Om, dalam beternak? Sebenarnya sangat minim kendala Om, karena burung emprit Jepang sendiri kan dia tahan penyakit, tidak gampang kena nafas atau gampang sakit, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi emprit Jepang itu memang daya tahan tubuhnya luar biasa. Oke. Jadi tidak perlu perawatan ekstra yang mendalam pun ya tetap hidup lah burungnya. Iya. Dan secara teknik beternak juga mudah ya. Mudah Om. Buat Katakanlah dibanding black throat gitu ya. betul.
Kalau untuk pemula-pemula memang paling gampang mau memulai beternak itu yang di Embrit Jepang itu, Om. Jepang. Kalau dia mau memilih jenis fin ya, gitu. Kalau untuk awalan lah. Kalau Embrit Jepang udah canggih, udah bisa, nanti bisa meningkat ke Mozambik, ke Zebra Fin atau Gold Amadin. Yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Iya. Jadi ini selemah-lemahnya iman dalam beternak fins itu adalah Embrit Jepang ya. Embrit Jepang, betul. Yang paling gampang. Paling gampang. Lesson number one dalam beternak fins adalah beternak Embrit Jepang. Iya. Kalau bisa beternak Embrit Jepang, baru naik ke level yang lebih susah dengan beternak jenis lain, misalnya Zebra, Cordon Bleu itu agak susah ya Om ya. Cordon Bleu susah, belum ada yang bisa Om di Indonesia. Iya. Gold Amadin lah. Gold Amadin itu lebih susah ya. Lebih susah. Ya. Kalau yang Embrit lokal gimana Om? Kita lompat nih, sorry. Kalau Embrit lokal sendiri saya sudah beberapa kali mencoba. Jadi saya beli biasa di Om Biokan di pasar. Untuk menentukan seksing jantan dan betina itu dan menjinakkan burung yang dari sawah itu agak lama Om. Oh gitu. Kita butuh proses itu sekitar 1 tahun. Untuk menjinakkan saja? Untuk menjinakkan sama seksing. Seksing saja? Seksing saja. Oh gitu. Karena dia burung liar, jadi kita nggak bisa nyomot karena bentuknya sama. Antara jantan dan betina hampir sama. Jadi salah satunya ya biasanya dia sampai benar-benar itu burung jinak Om. Bentuk jinak, jadi pas dia bunyi baru kita semprot, oh ini jantan. Gitu. Mungkin ambil telur di liar baru dititipkan di sini baru nah bisa. Itu baru bisa, itu lebih cepat. Ya. Lebih cepat. Jadi maksud saya tadi bertanya soal Embrit lokal adalah ternyata Embrit Jepang ini tidak butuh upaya lebih untuk proses penjinakan. Karena penjinakan itu proses yang sangat penting untuk beternak ya Om ya. Betul. Semakin burung itu jinak, itu semakin mudah diternakkan, kira-kira begitu. Sobat Manuk Kicau, demikian tadi penjelasan dari Om Arif tentang bagaimana merawat burung Embrit Jepang dan beternak. Itu pelajaran yang sangat berharga dan tadi yang penting untuk dicatat adalah permintaan pasar selama ini hanya bisa dipenuhi sekitar 20-30%. Artinya untuk para hobiis baru, untuk para peternak baru, kesempatan terbuka lebar. Kalau kita punya sekitar 50 pasang saja, itu potensi pendapatan itu sekitar 10-12 juta rupiah per bulan. Ini angka yang saya kira luar biasa untuk beternak burung yang mudah menurut saya dibandingkan dengan beternak jenis burung lain. Kalau om-om semua ingin mendalami lebih lanjut dan ingin informasi yang lebih dalam, silahkan kontak Om Arif di Trisakti Bird Farm, ada di Facebook, ada juga di YouTube. Lokasinya silahkan search di Google, itu di daerah Radio Dalam, Jakarta Selatan. Kodenya juga sama, Trisakti Bird Farm. Sobat Manuk Kicau akan terus memberikan ulasan-ulasan, memberikan edukasi-edukasi tentang beternak burung. Simak terus video-video kami.